Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi saat ini di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya kelas 5. Saat ini masih di bab 4, yaitu haruskah bertobat? Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, tapi sebelum itu mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, mari kita berdoa. Lipat tangannya, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, waktu yang Allah berikan dalam hidup kami untuk dapat belajar bersama-sama, walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih ingatkah pelajaran ini? Pertemuan sebelumnya? Bapak jelasin sedikit ya. Ini di mana dosa ada di dalam hidup manusia. Sedangkan Roh Kudus atau Tuhan berada di luar dari hati manusia. Nah, di sini dosa menguasai hidup manusia ini. Ya. Bapak udah jelaskan minggu lalu, dan di sini juga dosa itu masih menguasai hati dan pikiran manusia dan matanya, sedangkan Tuhan ada di luar. Nah, baru gambar ini menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hatinya, sedangkan dosa ada di luar hidupnya. Ya, ini penjelasan pertemuan sebelumnya. Pasti anak-anak sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Allah membenci dosa. Ya, sudah pasti ya. Allah tidak suka dengan dosa. Inilah salah satunya yang Tuhan tidak suka, yaitu dosa. Karena dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Ya. Nah, dan Allah tidak membenci manusia. Itu perbedaannya. Allah membenci dosa, tapi Tuhan tidak membenci manusia. Ya. Allah sayang terhadap manusia. Apa buktinya Allah sayang terhadap manusia? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak pasti ada yang hafal ya. Karena ini biasanya setiap Natal pasti ada di dalam liturgi ya. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Papa hitung sampai 3. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah salah satu rencana Tuhan, karena kasihnya terhadap manusia. Allah membenci dosa, sehingga ia harus turun tangan
ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dia lahir sebagai manusia ke dunia ini. Dan anak ya, jadi Allah itu datang ke dunia, dia harus melalui kelahiran. Ya. Kalau Yesus tidak lahir, tiba-tiba muncul di bumi, wah itu bukan rencana Tuhan. Itu nanti kita semuanya kaget, siapa ini muncul tiba-tiba. Dan dia harus sebagai manusia harus lahir. Ya, tidak ada manusia nggak lahir, pasti lahir. Ya, kalau bukan lahir itu namanya Satan kata orang. Apakah kamu pernah merayakan Natal? Ya, pasti ya. Yang namanya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti pernah merayakan Natal, ya. Kalau anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 tahun lalu kita merayakan Natal ya di sekolah kita, tapi diadakan di gereja ya. Kita merayakan Natal bersama-sama. Untuk apa kita merayakan Natal? Anak-anak yang ada yang tahu? Kelas 5 pasti tahu ya. Kenapa kita merayakan Natal? Ya, ini untuk memperingati kelahiran Yesus. Ya, ini kelahiran Yesus di kandang domba. Ya, di sini ada orang-orang Majus datang, para gembala datang ya, membawa persembahan dan mereka menyembah Tuhan ya waktu baru lahir ya. Yesus yang tidak berdosa datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya, tadi yang Bapak udah kasih tahu tadi, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena Tuhan tidak suka dengan dosa. Ya, Tuhan tidak mau manusia itu berdosa, karena upah dosa nanti Bapak jelasin apa upah dosa ya. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang tidak berdosa. Ibaratnya begini, dokter dibutuhkan oleh orang sakit atau orang sehat. Ya, dokter dibutuhkan oleh orang yang sakit. Nah, demikian juga manusia. Manusia membutuhkan Tuhan karena manusia berdosa. Tuh Yesus datang untuk orang yang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa. Ya, anak-anak ya. Yesus jadi korban bagi manusia. Kenapa jadi korban? Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, nanti kalian ada di kelas 6 nanti diajarin itu. Kalau orang berdosa di dalam perjanjian lama, orang tersebut harus membawa korban persembahan sebagai penghapus dosa pada perjanjian lama. Tapi ini sebagai ganti dosa manusia, Yesus harus jadi korban, di mana di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sekarang manusianya itu mau menerima Yesus atau tidak? Percaya nggak dengan keselamatan yang Tuhan tawarkan itu? Kalau orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan selamat. Tapi kalau orang tersebut tidak mau menerima Yesus, pasti ada akibatnya, dia adalah hidup di dalam dosa. Itu saja intinya ya. Seperti biasa, Bapak mengingatkan jangan lupa di like video ini ya, dan di subscribe kayak yang belum, terus di share buat teman-temannya supaya jadi berkat ya. Ini ada sebuah pelayanan kita terhadap teman-teman kita, sesama kita, anak-anak di sekolah lain, boleh dibagikan ke anak-anak Tuhan ya, yang belajar agama Kristen. Silakan dibagikan video ini, tidak apa-apa, supaya mereka juga dapat pembelajaran jarak jauh. Baik saudara-saudara kalian yang ada di Pulau Jawa, ataupun yang ada di Kalimantan, ataupun di Sumatera, atau di mana saja, boleh dibagikan, tidak masalah ya. Dan jangan lupa di like ya. Oke, kita lanjut. Dalam hidup ini dalam hidup ini ada dua yang berhubungan dengan pertobatan. Ya, kalau tidak bertobat apa akibatnya? Kalau bertobat apa ya upahnya ya? Yang pertama, kutuk. Ya, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh kita mengutuk. Walaupun orang lain mengatakan kami mengutuk ini, tapi kita perintah Tuhan tidak boleh kita mengutuk, tapi memberkati ya, mendoakan mereka. Anak-anak ya,
Anak-anak kelas 5 harus tahu, kita harus mendoakan atau memberkati orang lain. Jadi kalau kita tidak bertobat, apa yang kita dapat? Yaitu kutuk. Apa itu kutuk? Orang yang tidak bertobat maka akan mendapatkan upah berupa kutuk. Kutuk itu apa? Akibat kutuk itu ialah dosa. Dosa sama dengan neraka. Ya, dosa itu pasti masuk neraka. Neraka itu karena dosa. Ya, jadi kalau dia tidak bertobat, maka upah yang akan diterima adalah neraka, yaitu dosa. Ya, apalagi yang berhubungan dengan pertobatan, berkat. Ketika dia bertobat, maka berkatlah yang akan diterima. Jangan berkata begini, iya Pak, ayah saya kan sudah bertobat, tapi tetap aja dia nggak kerjanya begitu-begitu aja. Nah, berbicara tentang berkat, jangan kita hanya berpikiran tentang materi atau berkat materi yang kita terima, contohnya uang, makanan, bukan itu. Tapi berkat yang paling utama itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan apa? Orang yang bertobat akan menerima upah berupa berkat. Berkat apa? Yaitu kehidupan kekal bersama dengan Yesus di surga. Itulah upah orang yang bertobat. Berbeda dengan upah yang diterima orang yang tidak bertobat, yang menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan, ya, pengorbanan yang Yesus lakukan, ya, kelahiran Yesus di dunia ini, ya, dia tidak mau percaya, dia tidak mau menerima pengorbanan Yesus, malah ada yang mengejek atau merendahkan, bahkan ketika mereka melihat Yesus disalibkan, mereka malah mengejek, ada. Orangnya masa nggak pakai baju, katanya ada. Tidak mengapa, biarkan mereka mengejek. Jangan kamu membenci mereka, ya, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Ketika kamu diejek, orang Kristen kamu begini, anak-anak ini begini, biarin aja, nggak masalah. Doakan mereka, itulah tugas kita. Jangan membalas mereka, ya. Kejahatan dibalas kejahatan, tidak, ya. Batu dibalas dengan batu, tidak, ya. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi mereka. Ingat doa Yesus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seandainya ada yang mengejek kamu, doakan mereka karena mereka tidak tahu buat apa Yesus mati di kayu salib. Ya anak-anak, ya. Anak-anak kelas 5 harus paham di sini apa itu arti pertobatan. Kalau tidak bertobat, maka kutuklah yang akan diterima. Kalau dia bertobat, maka berkatlah yang diterima, yaitu berkat keselamatan bersama dengan Yesus di surga. Ya. Nah, inti dari pelajaran di bab ini adalah kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita dan kembali dalam kehidupan yang baru lewat pertobatan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita meninggalkan kebiasaan lama kita dan memasuki hidup yang baru. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Ya. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan memasuki bab berikutnya nanti dalam pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.